ini sebagai apa? Penggerak cadangan dari sistem hidran. Ya. Meskipun sebagai cadangan, tapi dia apa? Tetap dalam kondisi siaga operasi. Ya. Bekerja apabila main pump mengalami kerusakan, ya, atau sumber utama listrik daripada PLN padam. Ya. Startnya otomatis dan stopnya apa? Manual. Macam-macam hidran kebakaran. Ya. Ada hidran kota, hidran halaman, dan ada hidran gedung. Ya. Hidran kota ini merupakan hidran yang terletak di tepi jalan, dibuat dan dimiliki oleh siapa? Pemerintah, hanya untuk keperluan pemadaman kebakaran. Hidran halaman, hidran yang terletak di halaman suatu bangunan yang dibuat dan dimiliki oleh bangunan tersebut, tentunya untuk keperluan pemadaman kebakaran. Nah, hidran gedung ini merupakan hidran yang terletak atau dipasang di dalam bangunan dan sistem serta peralatannya disediakan serta dipasang oleh pihak bangunan gedung tersebut. Kemudian klasifikasi daripada hidran gedung tersebut, ya, ada 3 di sini. Ada hidran kelas 1, yaitu hidran yang outlet berdiameternya 2,5 in, ya. Dan ini diletakkan atau dipasang itu di luar gedung atau outdoor. Ya. Hidran kelas 1 ini memang dipersiapkan untuk siapa? Untuk petugas pemadam atau memang karyawan atau orang yang memang sudah terlatih bagaimana cara dan operasikan daripada apa? Hidran kelas 1. Kemudian hidran kelas 2. Ini hidran yang outlet berdiameter 1,5 in yang dipersiapkan oleh siapa? Penghuni gedung. Ya. Dan ini letaknya di indoor. Yang ketiga, hidran kelas 3. Ini hidran yang outlet berdiameternya 1,5 dan 2,5 in. Ya. Yang termasuk sebagai sistem proteksi kebakaran aktif yaitu salah satunya sprinkler. Ya. Sprinkler ini apa sih? Ya. Instalasi daripada pemadam kebakaran yang dipasang secara permanen untuk melindungi bangunan dari bahaya kebakaran yang akan bekerja secara otomatis dengan memancarkan air. Apabila, ya, kepala sprinkler terkena panas pada temperatur tertentu, maka kepala head sprinkler tersebut pecah dan memancarkan air. Komponen utama daripada sprinkler sistem pertama ada persediaan air, ya, kemudian ada pompa, kemudian ada jaringan pipa, ada kepala head sprinkler, dan ada ceramic connection. Jenis sistem sprinkler yang kita kenal di sini ada 4. Pertama, sistem pipa basah, ya, atau pipe system. Yang kedua, sistem pipa kering, dry pipe system. Yang ketiga, sistem praksi atau pre-action system. Yang keempat, sistem banjir atau deluxe system. Apa sih perbedaan dari keempat sistem sprinkler tersebut? Ya, baik, ya, akan saya sampaikan satu persatu. Pertama, sistem pipa basah. Nah, pada sistem ini seluruh jaringan sprinkler baik di atas maupun di bawah kontrol valve berisi apa? Air bertekanan, sehingga memungkinkan sistem akan bekerja pada saat kepala sprinkler pecah dan langsung memancarkan air. Ya, itu sistem daripada pipa basah. Bapak Ibu nanti bisa lihat instalasi daripada sistem pipa basah seperti apa itu pada slide, ya. Kemudian yang kedua, sistem pipa kering. Ini suatu jaringan sprinkler di mana selain menggunakan katup kendali, sistem juga dilengkapi dengan katup pipa kering atau dry pipe valve. Dari katup pipa kering sampai ke titik sprinkler tidak berisi air, tetapi berisi apa? Udara bertekanan. Sedangkan dari katup pipa kering sampai ke pompa itu berisi air bertekanan. Ya. Memang sistem ini memerlukan suatu pasukan udara atau gas yang handal. Ya. Bapak Ibu juga sama bisa lihat nanti instalasi daripada sistem pipa kering itu pada slide. Ya. Kemudian yang ketiga, sistem praksi atau pre-action system. Sistem ini merupakan apa? Sistem kering yang menggunakan katup jenis curah atau deluxe valve. Ya, peralatan deteksi dan kepala sprinkler tertutup. Pada saat panas atau asap pada ruang
lingkungan yang dilindungi mencapai suhu tertentu, panas atau asap tersebut akan dideteksi oleh apa? Jenis detektor, yang selanjutnya akan mengaktifkan katup curah dan air akan mengalir kepada kepala sprinkler. Ya. Ini pun sama ya. Sistem ini memerlukan suatu pasukan udara atau gas yang handal dan sistem deteksi. Ya, menggunakan dengan jenis detektor. Bapak Ibu bisa lihat nanti instalasi daripada sistem praksi atau pre-action system ya di slide. Yang keempat, sistem banjir ya atau deluge system. Sistem ini biasanya menggunakan kepala sprinkler terbuka dan dilengkapi dengan katup curah atau deluge valve. Ya, sistem ini dikombinasikan dengan sistem alarm terpisah yang berfungsi mengaktifkan katup curah tersebut. Begitu katup terbuka, air mengalir melalui apa? Kepala sprinkler dan menghidupkan pompa kebakaran. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nanti sistem banjir ya atau deluge system di slide instalasinya seperti apa. Ya. Kemudian ya, macam kepala sprinkler itu ya ada berbagai macam warna ya. Ada warna jingga, ada merah, ada kuning ya, ada hijau, ada biru. Ya, kalau jingga di sana ya dia akan deteksi tingkat suhu dengan berapa di sana 53 derajat Celcius. Ya, yang merah 60 derajat Celcius. Tentunya nanti penempatan daripada kepala sprinkler ini akan apa? Akan memperhatikan terhadap klasifikasi potensi bahaya yang ada di area tersebut dan bahan material yang ada di sana apakah termasuk flammable liquid, combustible liquid atau di sana termasuk sebagai area daripada gas. Kepala sprinkler ini nanti akan menentukan apa? Kepadatan daripada kebutuhan air. Ya. Kemudian pengelompokan ya, sprinkler berdasarkan arah pancaran. Ya, ini ada 3. Pertama, kepala sprinkler dengan arah pancaran ke atas atau yang kita kenal dengan upright. Ada kepala sprinkler dengan arah pancaran ke bawah dengan pendek. Dan kepala sprinkler dengan arah pancaran ke samping atau circular. Bapak Ibu bisa lihat di slide ya bentuknya seperti apa dari pengelompokan sprinkler berdasarkan arah pancaran. Ya. Nah itu ya terkait tentang masalah sprinkler system. Nah, sekarang saya masuk ke alat pemadam api khusus ya atau automatic fire extinguishing system ya. Ini merupakan sistem yang terpasang secara tetap permanen ya, yang dilengkapi dengan jaringan instalasi pemipaan dan discharge nozzle untuk mengalirkan media pemadam api dari tabung penyimpanannya menuju area hazard yang dilindungi atau dikehendaki. Nah, jenis media pemadam api yang digunakan di sini bisa ada air ya, yang ditambahkan dengan bahan kimia, dengan dry chemical atau dengan CO2 sistem, atau dengan clean agent fire extinguisher, apakah itu dengan FM200, apakah dengan energen atau AF11 dan lain-lain. Ya. Nah, metode pemadaman daripada sistem pemadam api otomatis ya itu ada local application system dan ada total flooding system. Local application system ini dengan metode penyemburan atau penyemprotan media pemadam api dengan jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu yang tertentu pula pada areanya atau pada objek hajat yang terbakar. Ya. Kemudian kalau total flooding system ini pada sistem ini gas yang disemprotkan dari banyak lubang pengeluaran diusahakan dapat memenuhi apa? Seluruh ruangan yang akan dilindungi sampai tercapai konsentrasi gas yang diinginkan dan dalam waktu tertentu. Ya. Itu yang total flooding system. Nah, demikian itu terkait tentang masalah macam-macam ya sistem proteksi kebakaran aktif ya. Sekarang saya masuk ke sistem proteksi kebakaran pasif. Ya. Apa sih yang dikatakan sebagai sistem proteksi kebakaran pasif? Ini merupakan suatu sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui apa? Pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan.
ada kompartementalisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api serta perlindungan terhadap bukaan. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya, bahan dan komponen bangunan harus mampu menahan penjelaran kebakaran untuk membatasi pertumbuhan asap dan panas. Ya, sampai suatu tingkat yang cukup. Ini untuk apa? Waktu evakuasi yang diperlukan. Kemudian jumlah mobilitas dan karakteristik penghuni, ya. Kemudian fungsi atau penggunaan bangunan dan sistem proteksi aktif yang terpasang. Sistem dan sarana proteksi pasif ini mencakup apa saja? Pertama, membatasi bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya. Kemudian struktur tahan api dan kompartemen. Kemudian penyediaan sarana evakuasi untuk penghuni. Ya. Contohnya apa? Berupa tangga darurat. Contohnya apa lagi? Ada pintu exit. Ya. Penyediaan kelengkapan penunjang evakuasi. Nah, itu merupakan apa? Bagian atau mencakup daripada sistem proteksi pasif. Tadi di sana ada tingkat ketahanan api. Nah, tingkat ketahanan api ini ya, yang nanti diukur dalam satuan menit yang ditentukan berdasarkan standar uji tahan api untuk kriteria bagaimana ketahanan sebuah konstruksi dalam memikul beban, ketahanan terhadap penyelaran api, dan ketahanan terhadap penyelaran panas. Ya. Jadi ketahanan api ini yang diterapkan ya, terhadap komponen struktur atau bagian lain dari bangunan. Artinya apa? Mempunyai tingkat ketahanan api sesuai apa? Untuk komponen struktur atau bagian lain. Ya. Jadi ada ketahanan api kriteria stabilitas, integritas, dan isolasi. Ya, stabilitas ini kemampuan memikul beban tanpa mengalami keruntuhan, integritas kemampuan menahan timbulnya retak tembus, isolasi kemampuan menahan penetrasi daripada panas atau kalor. Kemudian pelindungan pada bukaan ini pun sama, salah satu bagian daripada proteksi kebakaran pasif. Setiap penembusan di dinding, atap, atau lantai kompartemen harus dilindungi dengan apa? Contohnya verstopping. Setiap saluran udara yang menembus dinding kompartemen harus dipasang damper asap atau api. Ya. Kemudian ada kompartemen. Ya. Kompartemen ini apa? Teknik membagi bangunan ke dalam ruang-ruang atau kompartemen yang dilindungi atau dibatasi oleh struktur tahan api. Tadi ada penahan api atau verstopping. Ini salah satu alat atau sarana untuk menghalangi penyebaran kebakaran dari suatu ruangan ke ruangan lainnya. Ya, ini pun sama bagian daripada sistem proteksi kebakaran pasif. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sarana jalan keluar. Ya. Pertama apa? Bebas dari barang-barang yang mengganggu. Kedua, koridor terowongan tangga darurat harus merupakan daerah aman sementara dari api, asap, maupun gas, dan tahan terhadap api minimal 1 jam. Penerangan berdiri sendiri tidak tergantung pada sumber utama. Arah menuju exit dipasang petunjuk yang jelas. Ya. Pintu keluar darurat harus diberi tulisan. Ya. Kemudian ada beberapa hal-hal juga yang perlu diperhatikan pada pintu exit, antara lain tidak boleh dikunci atau digembok. Nah, ini tolong Bapak Ibu diperhatikan karena kalau pintu exit itu diganjal ya. Nah, ini kalau kita merefer terhadap Permen PU 26/2008 bahwa tidak boleh dikunci atau digembok ya. Kerusakan pada penutup pintu otomatis atau door closer ini harus segera diperbaiki. Nah, ya, kemudian tidak terdapat ganjalan atau ikatan. Nah, ini ya, pada pintu yang harus selalu pada keadaan tertutup. Ya, pintu juga harus tahan terhadap api minimum 1 jam. Kemudian cermin juga tidak boleh dipasang pada pintu exit. Nah, ini. Dan pintu exit juga harus bebas dari halangan benda-benda atau dijadikan tempat penyimpanan barang-barang. Itu harus bebas ya. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya, keterkaitan terhadap sarana daripada penyelamatan
penyelamatan kita untuk evakuasi menuju titik berkumpul. Nah, referensi yang saya pakai di dalam pemaparan materi kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, Permenaker 04 Tahun 1980, Permenaker 02 Tahun 1983, Instruksi Menteri Nomor 11 Tahun 97, ada Permen PU 26 2008, ya. Kemudian ada SNI 036570, ya, SNI 033989 terkait tentang masalah pemasangan sprinkle, ya. Kemudian SNI 3985 tahun 2000 ini terkait tentang masalah perencanaan, pemasangan dan pengujian daripada sistem deteksi dan alarm kebakaran. Demikian pemaparan dari saya terkait tentang masalah sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Saya berharap semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa ajukan kepada saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia, coba sudah deh lihat.